Hai, selamat pagi anak-anak. Namo Buddhaya, Namo Maitreya. Apa kabar kalian selama ini? Semoga senantiasa sehat ya dalam lindungan Tuhan dan para Buddha. Dan jangan lupa bahagia dan semangat untuk belajar. Pelajaran PABP hari ini sudah masuk pada pelajaran 3, yaitu memahami kehidupan. Ada beberapa sub materi yang perlu kita pelajari, namun pada video ini kita mempelajari 2 sub materi, yaitu hukum tertib semesta dan 4 kebenaran mulia. Tujuan pembelajarannya adalah anak-anak dapat memahami adanya hukum yang bekerja dalam kehidupan manusia. Anak-anak mendeskripsikan dan mengidentifikasikan hukum-hukum dengan bahasa yang logis dan sistematis. 5 hukum tertib semesta atau panca niyama disebut juga dengan hukum kosmis, yaitu sebuah hukum yang mengatur alam semesta bersama isinya, yang memiliki 5 fungsi masing-masing, yaitu 1. Utu niyama adalah hukum alam yang mengatur tentang pergantian musim, cuaca, angin, hujan, panas, lapuknya bebatuan, dan lain sebagainya. 2. Bija niyama adalah hukum alam yang mengatur tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup, termasuk tumbuh-tumbuhan, manusia, dan juga binatang. 3. Karma niyama adalah hukum alam yang mengatur tentang perbuatan dan akibat suatu perbuatan. Perbuatan dan akibatnya menentukan nasib manusia pada suatu kelahiran. 4. Cita niyama, yaitu hukum yang mengatur tentang cara bekerja pikiran dan kesadaran makhluk hidup. 5. Dhamma niyama adalah hukum yang mengatur kejadian alam khusus dan kejadian-kejadian istimewa di dunia ini. Contohnya, pada saat kelahiran Pangeran Siddhartha, terjadi peristiwa yang istimewa seperti tumbuhnya bunga teratai pada tanah yang diinjak oleh Pangeran Siddhartha. Nah, jadi semua peristiwa di alam semesta ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan, tetapi ada yang mengatur. Yang mengatur bukanlah Buddha, para dewa, ataupun yang maha kuasa. Semua peristiwa di alam semesta ini berproses karena adanya 5 hukum alam semesta yang disebut dengan panca niyama. Dari kelima hukum tersebut terdapat salah satu hukum yang sangat penting bagi kita, yaitu cita niyama, hukum yang mengatur cara kerja pikiran kita, bagaimana kita dapat mengembangkan pikiran kita menjadi cerdas dan bijaksana. Sang Buddha mengajarkan dalam Dikha Nikaya 3 219 bahwa seseorang dapat menjadi cerdas dan bijaksana melalui 3 cara berikut. 1. Cerdas dan bijaksana karena mau membaca, berpikir, dan merenungkan tentang sebab akibat. Kecerdasan demikian disebut dengan cinta mayapana. 2. Cerdas dan bijak karena bersedia mendengarkan penjelasan dari guru. Kecerdasan demikian disebut dengan sutta mayapana. 3. Kecerdasan dan bijak karena rajin melaksanakan meditasi dalam kehidupan. Kecerdasan demikian disebut dengan bawana mayapana. Menjadi orang cerdas memang baik, tetapi harus dilengkapi dengan sikap dan perilaku yang benar. Banyak orang cerdas tetapi sikap dan perilakunya tidak benar, menyebabkan hidupnya susah. Oleh karena itu, anak-anak, marilah kita belajar. Harus mampu menjadi orang yang cerdas, santun, dan berperilaku benar. Sangat penting agar kehidupan kita lebih baik. Sikap dan perilaku seperti ini disebut sebagai orang cerdas dan bijaksana. B. 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia adalah ajaran Buddha yang pertama kali disampaikan kepada 5 orang pertapa dalam khotbah pertamanya yang berjudul Dhamma Cakkappavattana Sutta, bertempat di Taman Rusa Isipatana, kota Benares. 4 kebenaran mulia ini merupakan kebenaran yang terjadi
oleh setiap makhluk. Mari kita mempelajari apa 4 kebenaran mulia itu. 1. Adanya duka. Setiap makhluk pasti pernah mengalami duka atau disebut dengan penderitaan. Contohnya, pernah merasa tidak puas, merasa sakit, sedih, kecewa, merasa sedih karena tua dan ditinggalkan oleh orang yang disayangi. Semua ini adalah duka atau penderitaan. 2. Sebab duka. Setiap penderitaan tidak ada satupun yang terjadi tanpa sebab. Contohnya, sakit batuk. Penyebabnya adalah terlalu banyak makan gorengan, sedikit minum air putih, dan yang lainnya. 3. Berakhirnya duka. Setiap penderitaan dapat berakhir, yang berarti akan munculnya kebahagiaan. Contohnya, sakit batuk dapat disembuhkan, maka kita menjadi bahagia. Cara mengakhiri duka. Seperti sakit batuk dapat sembuh setelah meminum obat batuk dan berkonsultasi dengan dokter. Begitu juga dengan umat Buddha, untuk mengakhiri penderitaan dan mencapai kebahagiaan yang kekal abadi yang disebut dengan Nibbana, maka harus melaksanakan 3 langkah, yaitu sila, samadhi, dan pana. Pana berarti kita harus belajar menjadi bijaksana dengan memiliki pandangan benar dan pikiran yang benar. 2. Sila berarti kita memiliki perilaku yang baik dengan melaksanakan ucapan benar, perbuatan benar, dan memiliki mata pencaharian yang benar. 3. Samadhi, yaitu kita harus rajin bermeditasi dengan cara selalu berusaha, selalu sadar dan fokus pada kebaikan yang dilakukan. Nah, anak-anak, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Keluarkanlah buku catatan, catatlah informasi penting dan setiap tulisan yang muncul pada video pembelajaran ini. Salam sehat dan Namo Buddhaya.